besar bagi siapapun penyelenggara pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Menurut saya ini komentar yang sangat bagus begitu. Kuncinya adalah memulihkan kepercayaan masyarakat. Mungkin kalau kita tarik dalam konteks investasi, ini adalah berkaitan dengan kredibilitas. Sebenarnya siapa sih yang in charge terhadap kredibilitas Danantara? Sebenarnya tujuannya adalah supaya fundamental ekonomi kita secara negara kembali baik begitu. Karena pada saat ini posisinya dari global juga belum ada sentimen yang cukup baik. Sedangkan dana yang dikelola ini tidak sedikit, 14.600 triliun rupiah begitu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kredibilitas dari Danantara? Mungkin dari event yang kemarin sudah dilakukan oleh CNBC Indonesia, boleh diwakili jawabannya, Mas Ai. Ya, salah satu kekhawatiran terbesar terkait Danantara itu kan masalah GCG-nya ya, Good Corporate Governance-nya. Banyak yang beranggapan Danantara ini kayak lembaga super body gitu ya, nggak ada yang bisa mengawasi gitu. Dan dia bisa langsung diakses oleh presiden gitu kan. Nah, tapi dari paparan Economic Outlook CNBC kemarin yang ketika itu eksklusif ya, Pak Ete dan Pak Rosan bilang sebenarnya secara undang-undang Danantara ini bisa diawasi oleh banyak pihak gitu ya. Dari mulai BPK, KPK, Kejaksaan, Polisi, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, sampai ke Presiden sekalipun gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang super body juga, jadi memang ada pengawasannya juga. Bahkan di lembaga Danantaranya sendiri ada Dewan Pengawas gitu, yang nantinya juga membantu untuk mengawasi proses investasi, proses operasional, dan juga proses istilahnya pengelolaan aset BUMN yang dikelola oleh Danantara itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau isunya masalah governance harusnya sih tidak menjadi isu ya gitu. Nanti mungkin kita tinggal melihat gitu ya ke depan berjalannya seperti apa. Apakah benar memang bisa dijalankan eksekusinya dengan baik gitu ya, dan pengawasannya juga bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau memang benar ini harusnya sih akan sangat bagus gitu. Tapi memang itu ya waktulah yang akan membuktikan gitu ya. Karena ini kan katanya kan baru berapa hari juga di launching gitu ya. Betul, kasih kesempatan dulu lah. Bayi yang baru lahir tapi diekspektasikan berlari begitu kata Bapak Rosan. Kalau Pak Rosan gitu, kita kan baru berapa hari di launching ya. Kasihlah kesempatan kita dulu untuk memiliki program yang bagus gitu ya, operasionalnya, strukturnya juga diperkuat dulu gitu ya. Nanti ketika sudah berjalan ya sama-sama diawasi gitu ya, supaya nggak ada kebocoran kalau kata Pak Prabowo ya. Oke, baik. Tapi masih pertanyaan yang sama mungkin boleh dijawab juga oleh Bang Michael berkaitan dengan kredibilitas. Tadi Pak Rosan mengatakan bahwa yaitu Danantara ini seperti bayi baru lahir, bahkan belum ada seminggu begitu, tapi sudah dituntut untuk berlari begitu. Tapi kalau dari perspektif masyarakat Indonesia mungkin nampaknya seperti udah diselingkuhin berkali-kali, tapi diajak balikan diyakinkannya ya udah percaya aja gitu. Ya pasti kan orang kan mempertanyakan kredibilitasnya atau kepercayaannya. Sebenarnya lebih ke nanti kalau selingkuh lagi gimana gitu. Jadi siapa yang bertanggung jawab kalau akhirnya amit-amit kita tentu tidak berharap ini terjadi, tapi kalau akhirnya ada penyelewengan yang terjadi di Danantara. Iya, memang tidak dipungkiri ya kekhawatiran publik seperti itu, mengingat ada banyak kasus yang terjadi sebelumnya di Indonesia ataupun di luar negeri gitu terkait dengan sovereign wealth fund gitu. Nah, tapi memang di sini yang perlu digarisbawahi itu sistem gitu. Gimana caranya Danantara ini menyiapkan sistem yang tidak bergantung pada tokoh-tokoh tertentu gitu, tapi memang secara lembaga itu berkaitan dengan banyak pihak gitu. Misalnya pengawas tadi melibatkan kementerian-kementerian terkait gitu, ada Kementerian BUMN, ada Kementerian Keuangan, terus ada lembaga hukum juga yang dilibatkan gitu. Jadi tidak benar kalau seandainya disebut di sosial media ya banyak menyebutkan ini tidak bisa diaudit, tidak bisa diperiksa, bisa gitu. KPK, BPK, BPKP, PPATK itu bisa masuk ke sana kalau dibutuhkan untuk audit gitu. Dan ini kan bertanggung jawab langsung ke Pak Presiden gitu. Dan artinya Bapak Presiden yang langsung memimpin arah Danantara ini ke depan gitu. Nah, terus di sisi lain memang kita lihat jumlah aset yang dikelola kan sangat besar gitu. Betul. Maka dari itu kita lihat juga kebijakan Danantara ini dimulai dari 7 BUMN dulu ya. 7 BUMN dulu baru kemudian ke yang lain gitu. Ini untuk memastikan supaya bayi yang baru lahir ini mulai bisa merangkak, terus bisa jalan, dan baru kemudian bisa berlari gitu. Oke, langsung saja berarti pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu yaitu sebanyak 14.600 triliun sekian rupiah. Ini akan diinvestasikan kemana sih Mas Ai? Mungkin boleh dibahasakan secara awam juga supaya pemirsa CNBC Indonesia juga mengerti begitu. Nah, ini juga yang sebenarnya salah persepsi. Jadi 14.700 triliun kalau nggak salah itu adalah ekuitas atau aset yang dimiliki oleh seluruh BUMN kita. Di BUMN kita itu kan ada 47 perusahaan BUMN gitu ya. Jadi bukan itu yang diinvestasikan sebenarnya, tapi yang diinvestasikan adalah hasil dividen yang diberikan oleh BUMN
yang diinvestasikan kembali oleh Danantara ke proyek-proyek strategis yang dinilai bisa memberikan leverage pertumbuhan perekonomian gitu. Jadi bukan ekuitas atau asetnya yang diinvestasikan, aset atau ekuitasnya tetap nanti akan untuk operasional seperti biasa gitu ya. Nanti dari labanya itu berapa dividen yang diberikan, dari dividen itulah nanti yang dikelola dananya. Jadi makanya kemarin sempat ada tagar atau seruan kayak misalkan tarik duit dari Bank Himbara gitu ya, pindahkan ke swasta. Jadi banyak yang informasi-informasi yang disinformasi gitu atau hoax gitu ya. Jadi sebenarnya bukan berarti dengan ada Danantara dia bisa langsung ambil duit ke BUMN gitu. Duit operasional BUMN bisa diambil Danantara, enggak seperti itu. Jadi yang dikelola oleh Danantara ini adalah labanya atau dividennya. Dari laba itu ada dividen yang diberikan, nah dividennya inilah yang dikelola gitu. Dan Danantara dia nggak bisa langsung ngambil langsung uang ke BUMN-nya gitu, uang operasionalnya, capex-nya, opex-nya nggak bisa. Apalagi uang nasabahnya. Apalagi uang nasabahnya gitu. Jadi itu nggak benar. Nah ini yang harus diluruskan, makanya itu kekhawatiran-kekhawatiran itu sebenarnya nggak benar juga gitu. Jadi ya BUMN ini akan beroperasi seperti biasanya, apalagi kalau yang TBK. Kalau yang TBK kan dia pengawasannya juga lebih ketat lagi. Ada OJK di situ, ada Bursa Efek gitu kan. Jadi sebenarnya agak sulit lah untuk diintervensi langsung ke BUMN-nya gitu. Jadi BUMN-nya tetap beroperasi seperti biasa, tapi nanti dengan arahan mungkin dari Danantara itu seperti apa supaya lebih optimal kinerjanya kan gitu kan. Nah dari hasil labanya itu ada dividen yang diberikan ke negara, nah dividennya itulah yang dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan lagi supaya hasilnya lebih besar lagi dan juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang 8% itu. Contoh teknisnya dong Mas Ai supaya lebih tergambarkan yang disebut-sebut sebagai yang punya potensi untuk memberikan keuntungan yang lebih besar. Karena kan pertanyaannya saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kemana nih meletakkan investasi? Jujur pada saat ini saya aja bingung mau taruh investasi di mana gitu. Ya contohnya kan Danantara ini berdiri kan langsung dikasih modal oleh Pak Prabowo 20 miliar dolar ya. Itu dari hasil dividen BUMN 2024 gitu kan. Nah dana itu mungkin nanti akan diinvestasikan kemana? Nah, kemananya itu kan kalau kemarin Pak Rosan bilang ada beberapa proyek ya kayak kehilirisasi, lalu proyek food estate gitu ya, swasembada energi dan lain sebagainya. Jadi proyek-proyek yang dinilai bisa meningkatkan daya pertumbuhan ekonomi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang besar gitu. Karena dengan begitu daya belinya juga bisa meningkat kan kalau misalkan ada pertumbuhan lapangan pekerjaan gitu kan. Dan untuk proyek-proyek strategis juga nantinya juga bisa mengungkit pertumbuhan perekonomian yang ditargetkan minimal 8% gitu ya. Kalau dibilang Pak Hasim kemarin kan minimal 8%. Jadi sebenarnya sih konsepnya baik gitu ya. Tinggal nanti prakteknya atau eksekusinya yang harus dikawal gitu supaya nggak ada melenceng-melenceng gitu. Iya. Nambahin sedikit nih Bang Ai. Kalau kita lihat sebelumnya memang dividen itu masuk ke negara. Jadi sekitar 100 triliun itu masuk ke negara, nanti negara itu akan bisa mengembalikan ke BUMN dalam bentuk PMN. Misalnya untuk pembangunan tol Trans Sumatera, misalkan ada tuh ke Hutama Karya, terus untuk pembangunan pembangkit listrik atau bisa dikaitkan ke PLN gitu. Nah banyak sekali program. Nah sekarang diperpendek jalurnya yang tadinya ke negara, ya udah sekarang BUMN aja yang keep, kelola sendiri dan ditujukan sendiri investasinya mau kemana gitu. Sementara pemerintah fokus pada belanja negaranya saja gitu. Jadi memang sengaja dipisahkan supaya proses pencariannya lebih cepat gitu. Kalau birokrasinya itu lebih pendek gitu. Kalau sebelum itu cukup panjang gitu. Jadi harus lewat DPR lagi segala macam. Jadi memperlambat gitu. Nah, ini mungkin lewat Danantara sendiri dengan pengelolaannya bisa lebih cepat dan lebih baik. Oke. Mungkin komentar dari redaksi CNBC Indonesia berkaitan dengan akhirnya yang selama beberapa waktu terakhir dipertanyakan siapa sih tokoh-tokoh yang menjadi pucuk pimpinan dari Danantara yang akhirnya sudah terjawab dan juga sudah hadir di CNBC Indonesia Economic Outlook 2025. Kira-kira dari dipilihnya beberapa orang yaitu Pak Rosan, kemudian yang kemarin juga sudah hadir Pak Erik. Apa yang menjadi background atau pertimbangan dari mungkin ini adalah hak prerogatif dari Pak Presiden Prabowo Subianto begitu memilih sosok-sosok ini untuk mengelola dana sebesar ini. Mungkin boleh yang mau menjawab silakan. Iya, kalau kita lihat dari kasat mata aja gitu sosok-sosok yang ada di kursi Danantara itu memang profesional gitu. Memang mereka adalah orang yang ahli di bidangnya gitu. Kita nggak meragukan sosok seperti Pak Rosan yang memang punya kredibilitas di
financial sector dan real sector gitu. Terus ada Pak Doni Oskari, ada Pak Pandu Syahrir juga. Terus diawasinya sama Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir gitu, dan Bu Sri Mulyani Indrawati gitu. Dan memang orang-orang ini yang sejauh ini tidak ada track record buruk ya, dan cukup mampu menjaga reputasinya, dan diharapkan memang untuk Danantara sendiri juga bernasib sama seperti reputasi mereka gitu, tetap jaya ke depannya gitu, mencerminkan. Oke, baik. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir mungkin buat Mas Ai juga untuk wrap up dialog kita pada hari ini di momen besar yaitu di CNBC Indonesia Economic Outlook 2025. Sebenarnya kesimpulannya, jadi Indonesia gelap atau terang di tahun 2025? Kalau kita lihat dari konsep yang ada sebenarnya sih prospeknya bagus gitu ya. Tinggal nanti pengawasannya aja gitu kan. Dalam perjalanannya itu tentu butuh dikawal gitu, dan tentu butuh dipastikan gitu ya memang pengelolaannya baik dan investasinya juga investasi ke instrumen-instrumen yang memang menguntungkan gitu. Karena kalau yang sebelumnya juga kan memang ada beberapa investasi yang memang secara visibilis tadi nggak menguntungkan, tapi juga untuk kemaslahatan orang banyak. Karena BUMN itu kadang-kadang juga kan nggak melulu soal keuntungan gitu ya, tapi bagaimana bisa dia memberikan manfaat ke masyarakat banyak gitu. Secara makanya, morality. Iya, makanya banyak bangun infrastruktur di zamannya Pak Jokowi ya, jalan tol, bendungan, pelabuhan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita bicara keuntungan mungkin lebih banyak proyek-proyek yang lebih menguntungkan. Tapi mungkin di eranya Pak Prabowo sebagai presiden ini, coba untuk dimaksimalkan keuntungannya lebih besar lagi, supaya nanti mungkin secara infrastruktur juga bisa bangunnya lebih masif lagi gitu. Karena modal yang diberikan juga nggak sedikit gitu ya. Jadi harusnya sih ini konsepnya cukup baik gitu ya. Tinggal nanti pada prakteknya tinggal kita awasi bersama-sama gitu.